Hai, jumpa lagi di Askia Channel. Di episode yang keempat ini, adalah lanjutan dari episode ketiga. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah sembuh dari luka terkena sabetan pedang, Pangeran Hekin bertemu dengan Putri Wan, kekasihnya itu. Di lokasi proyek, Li Meng nampak sibuk memberikan minuman, makanan, serta cemilan ringan kepada Li Daren. Sementara, sang kaisar dicuekin begitu saja. Seolah keberadaan penguasa dinasti Qi dianggap tidak ada. Tentu saja, membuat kaisar cemburu. Merasa dirinya tidak diperhatikan Li Meng. Melihat kaisar salah tingkah, Li Meng dan Li Daren itu pun bingung. Kemudian Li Meng menceritakan kepada sang kaisar, karena Li Daren sangat mirip dengan ayahnya. Berada di samping Li Daren, ia merasa mengenang masa kecilnya. Li Meng merasa dicintai dan dimanja. Ketika ia masih berusia 8 tahun, ayahnya meninggal dunia karena sakit parah. Kenangan itu masih membekas dalam ingatannya. Mendengar penjelasan Li Meng, sang kaisar barulah memahami dan mengerti. Di dalam lubuk hati yang terdalam, kaisar memang menyukai Li Meng secara diam-diam. Perasaan cintanya itu belum diungkapkan secara langsung. Sebagai pemimpin negara, tentu saja kaisar tidak ingin diwawancarai media gosip selebriti. Sementara di sisi lain diperlihatkan, pengawal berbadan kurus, yang mirip seperti orang-orangan sawah ini, datang melapor kepada Perdana Menteri Cui. Melaporkan, sekelompok ninja yang dikirim untuk membantai kaisar, Li Daren, dan Li Meng. Di proyek kanal pengairan itu gagal total melakukan tugasnya. Sekelompok ninja itu malah lari kocar-kacir. Seperti pedagang kaki lima terkena razia petugas Satpol PP. Begitu mendapat perlawanan sengit dari sang kaisar dan Pangeran Hekin. Mendengar itu, Perdana Menteri Cui marah besar. Sehingga penyakit darah tingginya kumat, hampir mendekati orang terkena stroke. Lalu ia memerintahkan bawahannya tersebut, untuk segera menangkap Menteri Pekerjaan Umum Li Daren. Yang bertanggung jawab atas pembangunan terowongan air bawah tanah, yang dirancang gadis aneh bernama Li Meng. Menteri Cui tidak ingin proyek kanal pengairan itu beroperasi, karena jika wilayah pertanian di Kabupaten Lu, pertaniannya tumbuh subur, serta masyarakatnya tidak kekurangan bahan pangan, itu sama saja menghambat bisnis Perdana Menteri Cui. Tidak lagi bisa menjual bahan pangan yang sengaja ia timbun, lalu menjualnya dengan harga tinggi. Hasil korupsi dengan alasan bantuan dana pangan. Dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Singkat cerita, kanal pengairan dengan sistem terowongan air di bawah tanah, yang mengambil sumber mata air dari pegunungan, sebagai saluran irigasi pertanian. Proyek yang dirancang Li Meng itu, akhirnya selesai dibuat. Suatu malam, kaisar merasa senang, lalu mengadakan acara makan bersama, atas selesainya proyek pembangunan tersebut. 3 bulan kemudian, sang kaisar mengadakan pertemuan dengan para pejabat istana. Dalam sambutannya, kaisar mengucapkan terima kasih atas kerja keras semua pihak yang membantu menyelesaikan pembangunan irigasi di Kabupaten Lu. Kemudian salah seorang pejabat melaporkan perkembangan yang cukup mengejutkan. Semua jenis tanaman dapat tumbuh subur di Kabupaten Lu, daerah yang sering dilanda kekeringan. Masyarakat di Kabupaten Lu menyambut gembira atas dibukanya kanal pengairan, dan tidak merasa khawatir kekurangan air, serta dapat mencukupi kebutuhan pangan. Diam-diam, Li Meng ingin pergi keluar dari istana, tanpa memberitahu kaisar. Ia ingin mencari cara untuk kembali ke dunia modern. Li Meng selalu merindukan ibunya. Ketika terdampar ke zaman kuno,
ia melompat melalui kubangan air. Li Meng mencoba cara tersebut, lalu membuat kubangan air, agar dirinya bisa pulang ke dunia modern. Usahanya itu, ternyata gagal total. Berkali-kali mencoba, hasilnya tetap sama. Sambil terus berpikir, Li Meng melanjutkan langkah kakinya menyusuri perjalanan. Di dalam perjalanan, tanpa sengaja, ia melihat Li Daren ditangkap dan dipenjara oleh anak buahnya Menteri Cui. Di balik tembok, Li Meng mengawasi lokasi tempat tersebut. Ia pun mendatangi tempat itu, namun dihadang oleh petugas jaga. Li Meng berpura-pura mengaku sebagai penangkap hantu. Ia ingin mengusir hantu yang merasuki Li Daren. Namun, petugas itu tidak percaya. Kemudian Li Meng memotret kedua penjaga tersebut dengan kamera ponsel. Petugas itu pun ketakutan, begitu melihat foto dirinya yang menyeramkan. Petugas itu pun mengizinkan Li Meng masuk ke ruang penjara untuk menemui Li Daren. Di dalam sel, Li Meng bermaksud hendak menolong Li Daren keluar dari penjara. Tanpa diduga, Kaisar datang membantu membebaskan Li Daren untuk keluar dari penjara. Kaisar tidak ingin menterinya itu keasikan menginap di penjara, yang mirip kandang kerbau. Li Meng pun terkejut begitu melihat Kaisar menyusul dirinya, dan membebaskan Li Daren. Dalam perjalanan, sekelompok ninja suruhan Perdana Menteri Cui datang menyerang Li Meng dan sang Kaisar. Li Meng pun ketakutan dan menceburkan diri ke sungai. Melihat itu, sang Kaisar langsung saja ikutan loncat ke sungai. Kaisar berenang pakai gaya batu, mengejar Li Meng. Akhirnya ia pun tenggelam ke sungai. Sementara, Li Meng sudah jauh berenang dan berhasil menyelamatkan diri.